Shalom, selamat pagi anak-anak. Bersyukur buat hari ini ya kita boleh kembali mengikuti devosi pagi. Kiranya anak-anak sudah mempersiapkan diri ya untuk mengikuti devosi di pagi hari ini ya. Sebelum kita membaca dan merenungkan sama-sama akan firman Tuhan, mari Ibu Tari pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu karena Engkau sudah menjaga kami dari semalam kami beristirahat sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini sebagaimana kami ada. Tuhan, pada waktu ini, saat ini kami anak-anak-Mu ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu agar kami boleh mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai setiap kami agar kami dapat boleh mengerti akan kebenaran firman yang boleh kami dengar sama-sama di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Ya, Ibu Tari berharap anak-anak sudah mempersiapkan diri ya untuk devosi di pagi hari ini. Berarti sudah duduk rapi ya, sudah siapkan Alkitabnya untuk kita buka dan baca bersama-sama. Seperti itu ya. Jadi tidak ada devosinya sambil baring-baring ya. Oke. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita ya. Anak-anak boleh mengikuti baca dari rumah ya. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang kedua ayat 8 sampai 11. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Ibu Tari bacakan, anak-anak boleh mengikuti dari rumah ya. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya. Nah, renungan kita pada pagi hari ini diberi tema ya, bagaimana kita boleh sama-sama memaknai peristiwa Yesus dari para gembala ya. Makna peristiwa Yesus dari para gembala ya. Di hari Senin kemarin kita sudah sama-sama melakukan perayaan Natal di sekolah kita. Dan Ibu Tari juga yakin mungkin beberapa anak-anak juga sudah mengikuti beberapa perayaan Natal di gereja masing-masing gitu. Tapi yang terpenting sekarang adalah yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana makna Natal itu sendiri bagi anak-anak ya. Jadi bukan tentang perayaannya ya yang kita lakukan setiap tahun, bukan baju baru, bukan kado Natalnya, bukan kue-kue Natalnya ya, tapi bagaimana makna ya kelahiran Yesus Kristus bagi setiap kita, bagi setiap anak-anak ya. Nah, kalau kita lihat ya dari kisah-kisahnya Allah, dari cerita-ceritanya Allah gitu ya, banyak hal sederhana gitu ya yang terjadi gitu. Nah, sama seperti kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia ya. Anak-anak mungkin ini sudah cerita yang harusnya sudah sangat ditahu sama anak-anak gitu ya. Kalau bayi Yesus pada waktu itu lahir di tempat yang sangat sederhana ya, yang tempat yang sebenarnya tidak layak untuk seorang bayi dilahirkan gitu ya. Tapi tempat sederhana itulah yang dipilih oleh Allah ya sebagai tempat Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia lahir gitu. Nah,
hal sederhana lain, yaitu kabar sukacita ini, ya, kabar kelahiran tentang Yesus Kristus dikabarkan kepada para gembala domba, ya, bukan kepada para pemimpin agama atau kepada pemimpin negara, ya, tapi kepada para gembala. Para gembala adalah kaum yang rendah, ya, bukan orang-orang hebat seperti para pemimpin negara, ya. Bahkan terkadang setiap kesaksian dari para gembala tidak sah di pengadilan, gitu ya. Tapi lagi-lagi, ya, Allah memilih hal sederhana, gitu ya, untuk memberitakan kelahiran juru selamat dunia. Allah memilih para gembala, ya, para gembala domba yang pada saat itu sedang mengembalakan dombanya. Allah memberitakan bahwa ada seorang juru selamat yang lahir di tempat yang sederhana, dan mereka mencari tempat bayi itu dilahirkan, gitu. Ya, nah di sini, ya, di pembacaan kita dikatakan di ayatnya yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ya, malaikat Tuhan datang menghampiri para gembala, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh para malaikat itu? Ya, malaikat itu menyampaikan hal, ya, di ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Malaikat Allah secara langsung mendatangi para gembala, ya, untuk memberitahukan bahwa telah lahir juru selamat, ya, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, ya. Nah, Allah menyampaikan berita sukacita itu, berita kelahiran itu kepada para gembala. Sama seperti kita, ya, orang-orang berdosa yang sebenarnya kita tidak layak, begitu ya. Tapi Tuhan mau memberitakan sukacita yang besar itu, memberitakan berita kelahiran itu, ya, kepada kita semua manusia yang berdosa. Nah, anak-anak, cara yang dilakukan oleh Allah yaitu memberitakan kepada para gembala, ya, dimana para gembala ini adalah kaum yang rendah, ya, bukan orang-orang hebat, ya, tapi Allah mau menyampaikan berita itu kepada mereka dan kepada kita manusia-manusia, kita orang-orang yang berdosa. Allah mau menyampaikan berita sukacita itu, berita kelahiran Sang Juru Selamat kepada kita. Nah, anak-anak, dari perayaan-perayaan Natal yang kita lakukan, yang kita ikuti, ya, baik di sekolah, di gereja masing-masing, ya, bagaimana makna Natal itu? Apa makna kelahiran Yesus dalam hati kalian? Ya, Yesus yang lahir di tempat yang sangat sederhana, yang sesungguhnya tidak layak untuk tempat kelahiran seorang juru selamat. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, Tuhan juga mau kita memberitakan kabar sukacita itu kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau kita melakukan perayaan-perayaan itu dengan penuh kesederhanaan, sama seperti Yesus saat lahir di tempat yang sangat sederhana. Jadi bukan kadonya, ya, barang-barang yang mahal, bukan kue-kue yang banyak, ya, bukan baju-baju yang baru, baju-baju yang mahal, ya, tapi Tuhan mau lihat hati kita,
bagaimana kita benar-benar memaknai Sang Juru Selamat, ya. Yesus saja lahir di tempat yang sangat sederhana, gitu ya. Tapi kita boleh, ya, bukan berarti Tuhan melarang kita untuk melakukan perayaan kelahirannya, ya. Tapi bagaimana makna Natal sesungguhnya di dalam hati setiap kita, anak-anak Tuhan. Sekian devosi kita pada pagi hari ini. Ibu Tari berharap dan berdoa semoga anak-anak sekalian bisa benar-benar memaknai perayaan hari Natal, perayaan hari kelahiran Yesus, Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau Tuhan sudah memberitakan kepada kami, memberikan kepada kami sebuah kabar sukacita yang sangat luar biasa. Yesus lahir ke dalam dunia, Tuhan utus untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih untuk berita kelahiran Juru Selamat ke dalam dunia. Tuhan, biarlah kami setiap anak-anak-Mu boleh sama-sama memaknai tentang kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat ke dalam dunia. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh terus belajar untuk memahami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan telah mengirimkan anak-Mu ke dalam dunia untuk menolong dan menebus setiap dosa-dosa kami. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh juga belajar mengabarkan, memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekian devosi kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat ke dalam dunia. Tuhan Yesus memberkati. Bye anak-anak.